Sahabat Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah lagi, ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang menghormati perintah Tuhan, menghormati hari Sabat, makanya orang itu akan terima berkat. Amin. Kita sudah masuk tahun 2026. Tahun 2025 sudah banyak yang kita kerjakan, mungkin banyak persoalan. Hari ini kita masuki namanya tahun 2026. Renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 3 ayatnya 1 sampai ke 24. Sekali lagi pagi ini tahun 2026 bulan Januari terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 24. Satu orang Abdul baca kitab suci. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Yahweh Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Yahweh Tuhan kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon
yang telah kuperingatkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Yahweh Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Yahweh Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Yahweh Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden, ditempatkan-nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya. Kejadian 3 ini luar biasa, saudara. Bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Kita sudah dengar bersama siapa sih kedua orang ini yang pertama sekali yang jatuh dalam dosa. Kita sudah dengar bersama tadi bahwa Hawa lah yang melanggar namanya apa? Perintah Tuhan. Ya. Hawa lah yang melanggar perintah Tuhan. Jadi biangnya dosa itu dari namanya seorang perempuan bernama Hawa. Ya. Jadi kedua orang ini, saudara ya, kalau berdasarkan dari kejadian 2 itu, jadi kedua manusia ini bukan dari sorga sana diturunkan ke bumi. Ya. Jadi kedua manusia ini ya diciptakan dari debu tanah, ada di bumi. Ya. Apa sih yang dilanggar ini tadi? Karena tidak ada di situ tadi, hanya dia bilang apa memakan buah. Apakah sebelumnya Tuhan melarang nggak supaya buah itu tidak boleh? Ada satu buah di dalam taman itu yang tidak diperbolehkan untuk dipetik atau dimakan. Ya. Kalau kita mundur ke belakang, namanya Kejadian 2 ayatnya 16 sampai 17, baca ada Kejadian 2 ayatnya 16 sampai 17. Lalu Yahweh Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini perintah. Ya. Ternyata itu, waktu diperintahkan itu, untuk tidak boleh dimakan buah itu, apakah Hawa sudah ada? Sudah Hawa itu sudah diciptakan nggak? Kalau berdasarkan pasal 2 itu, jadi Hawa itu pada waktu namanya Adam ini, mungkin saja Hawa itu tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Karena di situ yang bicara kepada Adam. Ya. Karena dia bilang tadi, apakah engkau makan buah itu? Itu yo, Tuhan, perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang memberikan aku makan. Ya. Ternyata pada waktu namanya Adam dengan Tuhan ini, ya, mungkin saja Hawa tidak ada di situ, atau paling tidak pun Hawa mungkin taunya dari suaminya, ya.
Karena tadi Hawa bilang, oh tidak, ada buah yang tidak boleh kami makan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Gitu, ya. Tapi di sini yang kita perhatikan ini, bagaimana namanya Hawa ini, mana ya, hanya 2 orang lah pada waktu itu ya. Jadi ingat baik-baik ya, ada pemahaman sekian orang di luar sana. Jadi sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada manusia, ya, karena dipengaruhi oleh namanya Kejadian 1 ayat 26 sana sampai 27, mari menciptakan manusia segambar serupa. Jadi dianggap itu sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada manusia, ya. Jadi kalau kita baca lengkap kitab suci ini tidak ada namanya manusia sebelum namanya Adam dan Hawa itu. Memang tidak ada manusia. Ya, jadi manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Berdasarkan namanya Kejadian 2 maupun 3 ini. Ya. Yang kita perhatikan hari ini, apa yang dilakukan namanya Hawa ini, ya, tanpa pengetahuan akan suaminya, dan juga pun dia juga tidak bertanya-tanya lagi. Terus atas namanya godaan tadi, namanya si ular ini, ular lambang setan ya kan begitu. Akhirnya apa? Dia makan, dia perhatikan buah. Wih, ini buah kok bagus banget katanya kan? Ya. Kok ini kok bagus banget? Akhirnya apa? Gitu loh. Dia makan. Nah pada waktu dia makan itulah terbuka matanya mereka, melihat mereka telanjang, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca di itu ayatnya 11 sampai 12 dibaca. Ayat 11 sampai 12. Siapakah yang mengatakan engkau telanjang? Waduh, ini namanya ya saya anggaplah ya, telanjang rohani ya. Coba baca di situ ayat 11 sampai 12. Tadi Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Coba saudara, dialah perempuan ini yang tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan aku makan. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya di bawah, saling menyalahkan, saling menuding satu sama lain, antara namanya ular, Adam dan Hawa, saudara, gitu. Saling menuding, saudara. Ini gara-gara ini gara-gara ini gara-gara ini. Ya. Siapakah yang mengatakan engkau telanjang? Ya. Makanya kalau kita baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu ini, saudara, banyak orang yang telanjang rohani. Gitu. Jadi siapa saja yang melanggar perintah Tuhan tadi ini, dia sudah telanjang rohani. Gitu. Apakah pada waktu itu waktu diciptakan mereka telanjang? Enggak. Ya. Apa sih yang dimaksud telanjang rohani di sini? Ya. Diciptakan namanya manusia itu segambar serupanya, berarti namanya manusia ini ditempatkan situ, dia pakai apa? Pakaian apa? Ya? Pakaian kemuliaan. Jadi mereka tidak telanjang, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau kita teliti kitab suci ini dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu itu, banyak orang yang telanjang rohani. Khususnya namanya orang Kristen itu, 100% mereka itu telanjang rohani. Gitu. Telanjang rohani loh, saudara. Ya. Coba kan sekarang kan diperintahkan tadi, kepada Tuhan, kepada namanya Adam ini. Adam, jangan engkau makan buah ini. Ya, jangan. Kalau engkau makan itu pasti engkau mati. Ya. Pada waktu engkau makan nanti engkau akan mati. Saya tanya. Pada waktu namanya Adam dengan Hawa ini makan buah ini, mereka mereka hidup 1 hari enggak? Ya? Jadi di hadapan Tuhan, jadi Adam itu tidak hidup di hadapan Tuhan sampai 1 hari. Ya. Kalau orang nggak ngerti firman Tuhan, pasti, masa sih
Padahal namanya Adam itu berapa umurnya? 900 berapa? 30 tahun. Ya, kalau kau baca namanya Kejadian 5 di sana, nah, Adam itu umurnya 930 tahun. Ya. Artinya kalau di hadapan Tuhan itu satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Artinya Adam itu tidak satu hari full di hadapan Tuhan. Artinya Adam mati. Ya. Nah, di mana sih firman-Nya itu bahwa Adam itu tidak sampai satu hari mati. Ya. Satu harinya Tuhan, ingat ya. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Amin. Jangan satu orang namanya Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menuduh Mazmur 91. Maaf. Mazmur 90 ayatnya 4. Mazmur 90 ayatnya 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Coba baca di catatan kakinya di namanya 2 Kepa 2. 2 Kepa 2 ayatnya 2 Kepa 3 ayatnya 8. Ya, coba baca. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ingat ya, satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Berarti namanya Adam itu tidak sampai satu hari mati gara-gara tadi melanggar namanya perintah Tuhan. Ya. Selain mereka ini ya, sebelum namanya mati namanya Adam dengan Hawa ini, mereka sudah telanjang secara rohani. Yang menelanjangin mereka itu siapa? Halo? Yang menelanjangin mereka siapa? Iblislah yang menelanjang. Gitu. Makanya kalau kita baca namanya Matitya Yohanan 8 ayatnya 43 sampai 43 sampai 44 itu di sana, ya. Coba satu orang kita lihat ini bahwa memang manusia ini dari Adam itu ya sampai kepada namanya zaman Yesua itu mereka telanjang secara rohani, saudara. Ya. Nah kalau sudah telanjang secara rohani, saudara, makanya kita itu rentan sekali dengan penyakit dan lain sebagainya. Karena sudah telanjang secara rohani. Ya. Dibuang tadi namanya, pakaian rohani tadi dibuang. Kemuliaan Tuhan tadi akhirnya hilang. Baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43 sampai 44. Ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapaknya segala dusta. Ini dari Adam sampai yang kita dibaca tadi Yohanan 8 ayat 43 sampai 48, saudara. Jadi secara rohani ini telanjang, saudara. Kalau engkau sudah telanjang secara rohani, makanya rentan dan segala penyakit, makanya banyak sekali orang yang mati. Kalau matimu itu langsung mati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau matimu secara pelan, itu berarti engkau telanjang secara rohani. Ya, karena ditipu oleh iblis. Berapa orang sekarang ini ya yang menolak namanya perintah Tuhan, gitu. Coba kan ini dari generasi ke generasi, gitu. Menolak namanya perintah Tuhan, menolak perintah Tuhan berarti kamu secara telanjang secara rohani, ya. Makanya saya kasih judul hari ini itu manusia itu telanjang secara rohani, ya. Siapa saja yang melanggar namanya perintah-perintah Tuhan, yang tidak memperhatikan perintah Tuhan, itu dia sudah telanjang secara rohani. Kalau sudah telanjang secara rohani, mati.
Ya. Coba di bumi saja pun sudah setengah mati. Bukankah tadi sudah ada hukumannya masing-masing? Terkutuklah tanah. Akhirnya bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Ya. Tidak pun lagi. Coba kan, ular sendiri pun ada hukumannya. Dengan perutmu akan kau jalan, makananmu debu tanah. Coba kan, hukumannya juga namanya Hawa. Ya. Dengan susah payahmu engkau akan melahirkan. Ingat baik-baik ya saudara ya. Sepele loh tadi, jangan makan ini. Jangan makan ini. Pada waktu engkau memakan, mati. Jadi siapa saja yang menolak namanya hukum-hukumnya Tuhan ini, itu secara rohani rohaninya sudah mati. Dia sudah telanjang. Perhatikan yang saya sampaikan ini. Ya, maaf tadi mana? Perhatikan yang saya sampaikan ini. Renungkan baik-baik. Ya. Sehingga pada dari namanya Januari ini tahun 2026 itu sampai nanti tahun 2027 perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu baik-baik. Ya. Jangan sampai engkau melupakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Selama lu masih ada napas kehidupan, perhatikan apa yang diperintahkan. Dulu itu tidak ada buku. Nggak ada buku perintahkan. Adam, jangan makan buah ini. Pada waktu namanya engkau memakan, nanti kau akan mati. Saya mengatakan, ya, kalau langsung engkau mati, lain urusannya. Tapi kalau engkau mati secara pelan, ya, lu hanya tergeletak di tempat tidur. Ya. Lu kencing di tempat tidur, lu berak tempat tidur. Ya. Apakah ini manusia juga sadar nggak sampai sekarang? Tidak sadar, saudara. Bukankah kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan? Ya. Karena ulah-ulahnya manusia tidak memperhatikan apa yang disampaikan kepada Tuhan ini, akhirnya diabaikan. Akhirnya apa? Rusakin. Ya. Coba kan, dari Adam itu sampai kepada Noah itu berapa orang yang selamat? Hanya 8 orang. Coba bayangkan aja, ya. Dari Adam itu berarti sampai ke Noah itu manusianya makin jahat dan makin jahat. Kalau engkau baca namanya Kejadian namanya 6 di sana, ya. Makanya dia bilang Tuhan tidak selamanya rohku adalah manusia itu. Akhirnya dibatasi namanya umurnya manusia. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini melanggar akan perintahnya Tuhan. Inilah yang tidak diperhatikan sampai saat ini. Ya. Coba kan, kalau orang betul-betul memahami ini, apa yang saya sampaikan ini, mestinya sudah sadar, saudara. Ya. Yang ajaran-ajaran baru ini, ya, masuk di Indonesia ini, ya, makanya saya mengatakan namanya Kristen ini parah, saudara. Ya. Bagaimana mengajak orang lain, ya, rame-rame ini untuk namanya menolak akan perintahnya Tuhan ini, saudara. Tidak gampang, saudara. Ya, ini masalah sepele, saudara. Jangan makan Adam. Ya. Sekarang kita ini ada kitabnya. Ada yang dicatat oleh Mose. Mencatat Mose itu bukan namanya karangan Mose. Ya. Ini disalin dari mulutnya Tuhan. Apakah manusia memperhatikan seperti itu? Berulang-ulang kali namanya 10 hukum Taurat ini, ya, diberikan kepada Mose ini supaya manusia itu tidak merugikan satu sama lain. Ya. Coba kan, akhirnya mereka datanglah ini nama-namanya penyesat-penyesat itu. Oh, kami tidak mampu melakukan Taurat. Apa yang sulit di situ? Ya? Tidak sulit kok tadi. Jangan makan ini. Mau apanya Adam? Jangan. Pada waktu engkau makan, matilah engkau. Banyak orang-orang sekarang ini yang nekat. Nekatnya luar biasa. Ya. Cobalah sekarang ya. Zaman sekarang ini, zaman Edan ini saudara ya. Itu pengajar-pengajarnya banyak sekali. Wanita-wanita ini. Ya. Coba kan. Bayangkan saja saudara.
bukan urus namanya rumah tangganya, ya, bukan urus namanya anak-anaknya, supaya mereka mengenal Tuhan yang benar. Dia sibuk namanya mengajari laki-laki. Cobalah saudara, ya. Ini manusia jatuh dalam dosa, ini kan ulah namanya perempuan. Ya. Perempuan ini memang diciptakan dari apa? Debu tanah atau dari mana? Tulang. Makanya manusia, perempuan itu memangnya kerasnya luar biasa, saudara. Ya. Jadi biang keroknya namanya manusia jatuh dalam dosa, ini kan ulah perempuan ini. Ya. Makanya saya mengatakan, mengajar ke anak-anak saya ini, ya, jangan kalau ada jodohmu itu langsung mencinta-cinta. Pelajari dulu tingkah lakunya. Ya. Apakah jodohmu itu benar enggak? Ya. Khususnya namanya akidah. Ajari. Ya. Jangan ikutin nafsu. Coba kan. Kita perhatikan apa yang dilakukan sama seorang perempuan ini. Ya. Apa yang dilakukan perempuan ini. Coba kan. Apakah ini batas di situ saja? Ya. Jadi dosa ini terus berjalan. Makanya saya mengatakan ya, sampai saat ini, itu perempuan, apalagi daerah saya di Sumba sana, kebanyakan perempuan loh di mimbar-mimbar itu, saudara. Sampai saya geleng-geleng kepala, ya. Kok bisa-bisanya mereka naik ke mimbar? Bukankah di dalam ada larangan? Tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan itu? Masih dikutip lagi. Ya. Ini karena gara-gara namanya Hawa ini, manusia jatuh dalam dosa. Kalau engkau baca namanya 1 Timotius 2 ayatnya ayatnya 11 atau Korintus lah. 1 Korintus 14 ayatnya 34-35. Coba kita perhatikan di sini. 1 Korintus 14 ayatnya 34-35. Coba satu orang baca. Yang kencang ini supaya di luar sana mencatat ini saudara ya. Mencatat, baca 1 Korintus 14 ayatnya 34-35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini tegas, saudara. Ya. Siapa sih yang mengatakan ini? Tidak lain, tidak bukan, ini adalah Rasul Saul. Dan Rasul Saul, ingat baik ya, dia adalah ahli Taurat. Ya. Jadi dia tahu betul-betul biang keroknya itu adalah namanya seorang perempuan. Ya. Coba kan, biang keroknya siapa ini? Ya, adalah perempuan. Ya. Tidak tanya dulu kepada suaminya, langsung saja saudara makan ini saudara, kasih lagi kepada suaminya. Ya. Ini sangat jelas di sini saudara. Yang diperjelas lagi di situ kalau kita baca namanya 1 Timotius 2 ayatnya 11-14. Ya. Ini kan dikasih connect lagi di namanya tadi ini Kejadian 3 ini saudara. Ya. Bukankah namanya Hawa itulah yang sehingga Adam ini masuk dalam perangkat iblis itu atau dosa. Ya. 1 Timotius 2 ayatnya 11-14. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Coba kan diperingatkan lagi. Gara-gara namanya Hawa ini akhirnya apa? Ya. Adam jatuh dalam dosa, saudara. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Coba kita lihat sekarang ya.
Ini perempuan-perempuan saya perhatikan, misalnya saya pulang daerah saya perhatikan. Jadi apa yang ajaran-ajaran dari laki-laki itu tidak ada apa-apa, tidak sama aja gitu loh saudara, sama. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu yang sudah dari Eropa sana itu saja yang mereka sampaikan. Ya. Jadi di sini agama Kristen ini laki perempuan itu rame-rame menantang namanya dengan sengaja loh saudara. Kalau Adam tadi tidak sengaja, memang dia tidak tahu. Hanya Adam ini tidak tanya dulu buah dari mana, ini buahnya ini dari mana, you know? Coba kan? Langsung telan aja saudara. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Banyak ajaran-ajaran yang tidak jelas kan gitu, ya, mentelan aja. Nah kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Mati. Makanya saya mengatakan kalau engkau mati langsung mati, gak ada masalah. Tapi kalau engkau mati secara pelan itu sangat menyedihkan. Banyak sekali orang-orang sekarang ini. Zaman kita ini penyakit saudara luar biasa saudara, ya, luar biasa. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Tapi faktanya banyak orang-orang yang mulutnya mengong, jalannya tertati-tati dan lain sebagainya. Ada namanya jantungnya bermasalah, ada namanya ginjal. Sekarang ini lagi tren di Indonesia namanya sakit ginjal. Nah, cuci darah sana kemari saudara. Itu namanya mati secara pelan. Kenapa seperti itu? Karena salah makan. Ya. Salah terima asupan, tidak tanya-tanya dulu, ya. Ini ajaran Kristen ini benar enggak? Bagaimana lo tahu benar itu kalau engkau sendiri pun tidak pernah mempelajari namanya isi kitab suci. Amin. Tidak mau, masa bodoh. Itulah yang terjadi sampai saat ini, ya. Coba kan, loh, perempuan itu kan harus ada tugasnya dong. Ya, perempuan sih urus rumah tangga, sediakan makan, makanan suaminya, itu urus anak-anaknya, ya. Seharusnya begitu, ya. Sekarang terbalik saudara, mereka tolak namanya perintah Tuhan, mereka pergi di mimbar-mimbar sana, mereka tebarkan racun. Racun itu yang mereka tebarkan saudara. Racun dari Eropa masuk di Indonesia ditebarkan ke depannya. Akhirnya di depannya banyak yang mati konyol. Kalau saya mengatakan kalau engkau mati langsung mati gitu loh, lain urusan. Tapi kalau engkau mati secara pelan, nah itulah yang saya bilang tadi. Dia orang ini telanjang secara Nah kalau sudah telanjang rohani, ya tidak ada lagi menghalangi itu. Ya, ya. Coba kan. Siapa lagi sekarang yang mau mengatakan kebenaran ini? Yang namanya buah tadi yang dilarang tadi, ya itulah yang mereka lakukan. Ya. Nah seharusnya tadi itu, ya, Taurat itu dipiara. Ya. Karena ini pun juga yang kita baca hari ini kejadian ini kan namanya apa? Taurat apa? Ya? Taurat apa? Lisan. Ya. Tauratmu mulut belum berbentuk buku. Yang paling parah sudah ada namanya bukunya ini. Sengaja atau tidak sengaja? Halo? Sengaja nggak? Ini kan ada buku nih, buku Taurat ini, kitab ini. Terus mereka suruh tinggalkan. Itu sengaja nggak? Itu dengan sengaja mereka lakukan ini. Ya? Saya mengatakan kenapa sih sering saya sebut namanya saya sebut namanya Kristenin, ya, karena saya pun dulu Kristen, orang tua saya Kristen, masih banyak sekali keluarga yang Kristen, sehingga saya sampaikan itulah isi bukunya, isi kitab sucinya. Mau nggak mau kembali kepada namanya perintah Tuhan? Ya, kita lihat kan akibatnya apa tadi ini, gara-gara melanggar tadi ini akhirnya apa? Ya, ini namanya dosa turunan dari generasi ke generasi. Ya. Coba kan, kita lihat perempuan-perempuan ini, coba kan, apa sih yang diajar di media itu yang diajar laki-laki yang dari Eropa sana itu juga tidak ada. Sama saja namanya laki-laki dengan perempuan zaman Edan ini. Ya.
Karena mereka memang tidak pernah mempelajari kitab suci yang benar. Dia anggap ini kan sekarang kan perempuan-perempuan yang di mimbar itu kan ada STH-nya. Coba pada waktu saya mendengar mereka khotbah sampai saya giling-giling kepala. Kok perempuan-perempuan kok ditaruh di mimbar seperti ini? Gitu? Coba kan. Sudah salah lagi tadi kan kita sudah baca kan di Korintus. Kita baca namanya di Timotius kan. Itu dilarang. Kok ditabrak? Dia bilang, bukan Adam yang jatuh dalam dosa. Gara-gara Hawa ini akhirnya laki-laki jatuh dalam dosa, saudara. Ya, coba kan. Makanya kalau ada perempuan-perempuan yang birahi dulu sama laki itu ya sudah itu hukumannya. Engkau akan birahi namanya apa? Suami. Makanya banyak sekali perempuan-perempuan itu kan ngejar-ngejar laki, ya. Dia juga dia duluan yang birahi, saudara. Itu tadi. Itulah kalau yang ada perempuan-perempuan yang birahi sama laki itu, yang nafsu-nafsu itu sudah ada hukumannya seperti itu. Ya. Makanya saya mengatakan kedua anak saya ini harus kamu selektif. You know? Selektif betul-betul. Carilah pasangan hidup kalian ini harus selektif. Ya. Coba kan, misalnya kamu Evan cari jodohmu harus selektif. Jangan langsung mensikat. Ina juga harus kamu selektif. Jangan mensikat aja. Ya. Penyesalan kemudian itu lebih parah loh. Ya. Akhirnya sekarang kamu menyesal kan? Pada waktu namanya makan buah menyesal nggak? Menyesal, saudara. Akhirnya coba sekarang kalau namanya Hawa itu waktu namanya melahirkan anak, ngendapnya saudara kayak apa? Mungkin mati hidup, saudara. Ya. Coba kan? Siapa yang mati pada waktu melahirkan anak? Yang kamu tahu siapa? Pada waktu dia melahirkan anaknya itu akhirnya dia mati. Siapa? Rahel. Rahel itu apanya istri kesayangannya si Yakob nggak? Ya? Cantik nggak namanya Rahel? Cantik banget. Akhirnya apa? Pada waktu dia melahirkan Yosef, Benyamin, akhirnya mati. Gitu? Itu tadi dosa turunan. Gitu? Makanya kalian saya bilang tuh Evan sama ini, kalian kan orang-orang rohani. Ya. Selektif dan selektif itu. Ya. Khususnya calon-calon kalian itu, kasih pemahaman, ini buku kan sudah banyak sekali. Sekarang kita tidak pakai buku lagi. Ini kan handphone ini, tinggal klik-klik. Kitab mana saja di dunia, ini sudah ada semua di sini. Ya. Kita tidak bawa kitab lagi yang tebal-tebal begitu kan, tinggal kita pakai ini. Jadi setiap saat kita bisa baca. Ya. Dengan kita mempelajari, kita punya pengetahuan, sehingga tidak ditipu. Ya. Jadi kalau ajaran-ajaran itu dari istrimu itu, ya, kalau saya mengatakan dulu, ya, Ibu Ana, kamu pergi kemana? Ibu Ana itu pulang. Saya saya koreksi, saya tanya dulu, mana firmannya? Mana firmannya? Saya peringatkan memang Ibu Ana. Ibu Ana kemana hari ini? Oh, saya ke sini, Mas. Ya, dulu panggil saya Mas. Ya, saya ke sana. Terus nanti ingat, apa yang kamu sharing nanti di sana, dicatatlah. Dicatat. Jadi pulang nanti Ibu Ana itu, dia bawa tuh firmannya. Nah, kami sharing di rumah, saudara. Ya. Makanya saya bilang anak Evan dengan Ina ini dari kecil sudah dididik secara rohani. Ya, ketat dulunya. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu isi kitab sucinya. Kenapa saya tahu isi kitabnya? Karena saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga hasilnya apa? Ya, hasilnya luar biasa. Ya. Misalnya ilmu sekuler mereka, ya, saya didik dari kecil supaya mereka belajar yang benar. Misalnya namanya kerohaniannya mereka, gitu kan? Sehingga kedua anak saya dulu tidak khawatir, karena zaman saya itu namanya narkoba, luar biasa loh, saudara. Ya. Tahu nggak itu namanya? Kalau pernah ada orang yang pakai namanya biji gele itu. Ternyata biji gele itu karena biji gele itu seperti namanya apa? Yang kecil-kecil itu yang di dapur apa? Nah, ketumbar namanya, kecil-kecil ya, apa yang pedas-pedas itu apa namanya? Kayak merica lah itu bijinya namanya gele itu, ya.
Itu kalau ditumbuk-tumbuk, dicampurin makanan, enak sekali, saudara-saudara. Enak betul, saudara. Tapi itu racun. Ya? Cobalah kalau orang-orang namanya isap gele itu. Waduh, saudara, melayang-melayang, saudara. Saya rasain, jadi namanya gele itu dulu ya, bukan sekarang, saudara ya. Dulu saya belum mengerti firman Tuhan itu, namanya gele itu suka, wah mantap benar deh, kan gitu. Ya. Sesudah saya pelajari tadi, baru saya tahu ya, bahwa itu adalah racun. Ya. Itulah yang diperingatkan, jangan dimakan gitu, tapi mereka paksa. Ya, apalagi namanya perempuan. Perempuan itu rata-rata seperti itu, saudara. Ya, coba sekarang itu perempuan jadi di pelacur itu banyak sekali, saudara. Ya, makanya Jakarta ini coba lihat diskotik itu. Ya, di sana diskotik saya mau beritahukan, saya sampaikan kebanyakan orang Kristen. Ya, itu juga pun di diskotik dia bawa salibnya dulu digantung sama lehernya, saudara. Ya, diskotik itu, saudara, kebanyakan orang Kristen. Ada juga lah namanya dari Islam, dari Hindu, Buddha gitu loh. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu dari Kristen itu, saudara. Ya, perempuannya maupun laki-lakinya juga yang ada di diskotik itu. Coba kan, itu kan gara-gara tadi ini, buah ini, ya. Coba kan, akhirnya apa? Yang ada bukunya tadi ini, ya, tidak dipelajari yang benar. Akhirnya buah rohani, ngaku-ngakunya inilah buah rohani. Gak ada. Tidak ada, itu namanya bukan buah rohani. Itu namanya hasilnya iblis yang diterima di Indonesia ini. Ini tidak diperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Fatal, saudara. Terus apa sih tugas mereka ini sebenarnya perempuan? Tugas itu kan, kalau kita baca namanya satu orang, Titus ya. Baca namanya Titus 2 ayatnya 3-5. Ya. Ya. Jadi saya mau beritahukan tugas daripada perempuan ini ada sebenarnya mereka ini gitu kan. Perhatikan Titus 2 ayatnya 3-5 dibaca kencang supaya pendengar itu mencatatnya ya. Sehingga nanti mereka tidak salah makan, saudara. Ya. Perhatikan namanya ajaran-ajaran mereka ini. Sedangkan perempuan ada tugasnya mereka sini, tugasnya apa? Jelas kok di sini. Titus 2 ayatnya 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetap cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hingga bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Cobalah, saudara. Kalau seumpamanya perempuan melakukan tugas yang benar, itu sebetulnya dari kecil itu orang-orang sudah tahu kebenarannya. Ya. Kalau dari kecil ini anak-anak sudah disuruh mempelajari kitab suci, mereka tidak akan ikutan ajaran-ajaran yang tidak benar selama ini. Ajaran-ajaran Kristen ini yang tidak ada tulisannya diajarkan, gimana sih? Ya. Ada tulisannya di dalamnya, dilanggar, diabaikan. Coba kan, bukankah tadi bilang jangan makan loh ini? Pada waktu engkau makan, matilah engkau. Ya. Begitu juga lah sekarang ini, saudara. Ya. Jangan sampai kamu melanggar ini. Kamu melanggar ini, pasti kamu mati. Contohnya namanya hari Sabat ini, saudara. Ya. Jangan melanggar hari Sabat. Kalau engkau melanggar hari Sabat, mati. Ya. Saya ulang-ulangin namanya Keluaran 30 di sana ayatnya 12-17 itu saya ulang-ulangin, jangan dilanggar. Itu saja pun kalau dilanggar itu pun juga dihukum, apalagi dipindahkan. Coba kan, makanya Kristen ini coba kita tanya orang Kristen, Kristen, kamu ibadah namanya hari pertama itu di mana pasang ayatnya? Paling-paling jawabnya seada-adanya, dia akan bangkit pada hari pertama dong. Coba seenaknya dia ngomong. Coba kan. Akhirnya tadi kalau kita lihat, kita perhatikan tadi kan akhirnya saling menuding, ya. Gara-gara iblis itu loh, gara-gara ular. Coba kan, ya. Coba kan, gara-gara ular. Adam bilang gara-gara ini perempuan ini. Coba kan, saling menuding, saling menyalahkan, saudara.
Supaya engkau tidak saling menyalahkan. Ini buku sudah ada, tinggal dipelajari. Kalau engkau pelajari dengan baik dan ikuti apa yang diperintahkan Tuhan, pasti engkau akan selamat. Amin. Coba kan, akan lanjut hidupmu. Ya. Coba kalau kita baca namanya ulangan 4 ayatnya 40 di sana, satu orang baca. Ya. Coba ulangan 4 ayatnya 40 itu. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saya akan lanjutkan hidupmu, tidak pernah akan engkau mati. Amin. Kalau engkau perhatikan baik-baik, saudara, jangan sepelekan yang saya sampaikan ini. Ya. Mestinya tahun 2006 ini imanmu makin naik, nggak boleh turun, gitu? Semangatmu harus makin menggebu-gebu. Saya umur 70 tahun, semangatku makin menggebu-gebu. Baca firman Tuhan makin menggebu-gebu, gitu? Coba, kekayaan yang menyelamatkan apa? Halo, kekayaan yang menyelamatkan apa? Hah? Pengetahuan akan itu yang menyelamatkan engkau. Ya. Kita lihat pengalaman kan, pengalaman sangat benar-benar mematikan apa yang dilakukan namanya apa? Perempuan tadi ini, Hawa ini, ya. Akhirnya kita tanggung juga. Ya. Dosa ini kan dosa turunan. Ya. Makanya saya mengatakan zaman kita ini kan zaman modern. Tidak pakai kertas lagi. Ini pakai handphone. Tinggal kita baca ini tiap hari kemanapun, sambil lu jalan pun bisa baca juga di sini, gimana sih? Ya, ya. Tuhan menginginkan itu, berpeganglah namanya hukum Tauratnya, harus mengenal siapa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, harus tahu. Itu mutlak namanya, diabaikan, fatal. Ya. Makanya kalau kita baca namanya 1 Kepa 5 ayatnya 8 di situ, dia akan mencari siapa yang diteleni. Tapi kalau kita mempersenjatai diri, ya, dengan kita pelajari kitab suci dengan benar, tidak akan ditelan kamu. Kamu tidak akan tergoda aja, yakin tidak akan tergoda. Ya. Dengan kita lihat pengalaman namanya zaman Adam dan Hawa, saudara. Adam dan Hawa ini belum ada buku. Ini namanya Taurat lisan namanya. Taurat oral, mulut, gitu kan. Sekarang kita ini ada kitabnya. Ya, ada lagi pakai teknologi dimasukin di sini. Tinggal kita lihat. Ya. Tapi kalau ketipu juga, nah itu tadi. Ya, banyak yang ditelan. Ya. Banyak ditelan. Coba satu orang namanya 1 Kepa 5 ayatnya 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia cari orang yang dapat ditelannya. Ayo. Coba kan. Apakah namanya dari Adam terus berhenti dosa ini? Kalau orang bilang nanti, Kristen, ajaran Kristen ini, mereka menggebuk-gebuk di mari kita kosongkan namanya apa? Kosongkan apa? Neraka katanya. Dengan namanya puji-pujian, dengan bergelegar itu kan. Biasanya itu yang di hotel-hotel itu, yang AC-nya apa? Yang dingin gitu kan. Dengan musiknya itu. Wah, dihipnotis orang ini dengan musik yang gubrang itu kan. Mari kita kosongkan namanya neraka. Bukan mereka kosongkan, malah dipenuhi neraka, iya. Ya. Dipenuhi neraka, iya. Kenapa saya bilang penuh neraka? Kan seulang-ulang terus namanya, mungkin ini sudah banyak orang bosan namanya Matitia 5 ini. 1 yota 1 titik. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 yota, masuk namanya neraka tadi yang orang Kristen. Mari kita kosongkan namanya neraka. Menggebu-gebu, saudara. Bayangkan saja orang Kristen yang bisa namanya mengosongkan neraka. Coba lihat, saudara.
Padahal bilang Tuhan, kejadian dari zaman namanya Noah itu sampai kita sekarang itu seperti zaman apa? Zaman Noah juga kan? Karena dari Adam ke Noah kan pakai air kan? Musnah semua manusia, tinggal lapar. Nanti akan terjadi seperti zaman Noah. Ayo, tidak pakai air lagi, mungkin pakai api. Coba kan? Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang masuk. Berjuanglah melalui pintu yang sesak. Amin. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Gitu. Nah sekarang Kristen ini berapa? Miliaran, saudara. Kristen itu bukan kecil, saudara. Dari miliaran inilah orang-orang nggak mau. Nah, kami banyak. Kamilah yang berkuasa di bumi ini. Mereka berkuasa nggak Kristen di bumi ini? Dia berkuasa. Gitu? Makanya bilang, Bapamu adalah iblis. Karena engkau tidak menanggap firmanku. Engkau tidak paham. Iblis yang ada dari bapakmu. Ya. Bapakmu dari dulu pembunuh. Dari dulu pembunuh dari mana? Hah? Iblis membunuh dari mana? Dari Adam dan Yang membunuh Adam dan Hawa itu siapa? Hah? Suaramu yang kencang. Siapa? Jadi bapamu itu pembunuh dari dulu sampai sekarang. Ya? Karena bapamu itu tidak pernah namanya Taurat itu dia suka. Nggak mau dia. Ya? Loh, ini namanya Kejadian 3 ini Taurat lisan namanya. Ya? Makanya zaman Adam itu dia menghilangkan. Kenapa sih Adam dipilih ini? Supaya Adam itu perintahkan kepada anak keturunannya supaya patuhi akan namanya Taurat lisan tadi. Coba satu orang namanya Kejadian 18 ayat 19. Ya? Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba ini adalah namanya Taurat lisan. Perintahkan namanya Abraham ini supaya perintahkan anak-anaknya, keturunannya supaya tetap namanya patuh perintah Tuhan. Amin. Jadi sudah ada Taurat itu. Taurat itu artinya pengajaran. Ya. Itu yang diperhatikan. Kalau engkau tidak perhatikan, ya. Akhirnya bilang nanti sama seperti zaman Noah. Sama seperti namanya Sodom dan Amora. Dikasih warning kita ini, diperingatkan. Coba lihat saudara. Ya. Jangan sepelekan ini yang saya sampaikan ini ya. Akhirnya apa? Dia akan cari siapa yang dia telan. Ya. Banyak nggak yang ditelan sampai sekarang ini? Banyak nggak? Itu yang miliaran dia telan. Ya. Itu yang miliaran itu dia telan. Tapi mereka itu tidak merasa. Loh, sekarang orang Kristen dikasih tahu begini, merasa berdosa, kagak saudara. Di balik-balik yang mempengaruhi dia kan iblis yang masuk dalam kepala otaknya. Makanya kalau kita bicara sahabat, jangan ikutin sahabat itu sama kamu pulang zaman batu. Yang masuk dalam kepalanya mereka orang Kristen itu ya seperti itu. Kalau ada yang mengajar-ngajarin kalian sahabat itu namanya sama kalian pulang namanya zaman batu, saudara. Ya, ini ajarannya mereka ini, saudara. Ya, jangan main-main loh, saudara. Ya, saya sampaikan ini, saudara. Ya, namanya Ardo sekarang ini. Apakah saya tidak tahu ini Ardo ini? Ya, apakah hari ini ada di sini benar-benar dia sadar nggak sampai selamanya? Atau dia pulang ke daerahnya lagi, dia kembali lagi namanya tabiat lamanya. Makanya itu nanti kalau seperti itu, makanya dia itu diperumpamakan seperti anjing. Anjing itu kembali ke muntahnya, babi itu kepala kubangannya. Dia tidak bisa keluar dari penyesatan ini. Ya, makanya nanti sudah saya bilang, Aldo,
Guru-gurumu, nabi-nabi palsumu itu yang mengajarkan supaya engkau tinggalkan hukum Tuhan nanti. Ingat loh, saya bilangin Ardo. Baca namanya Wahyu 19 ayat 20 maupun Wahyu namanya 20 ayatnya 10. Kau baca di situ. Ini penyesat-penyesat ini suatu saat nanti akan lemparkan dalam api yang begitu panasnya. Ya, ingat baik-baik. Siapa saja yang meniadakan satu titik, satu iota, ya, yang mengabe-ngabekan namanya perintah Tuhan ini, gak gampang, ya. Loh, ini sepele loh tadi kan, gitu kan, jangan makan loh buah ini. Ya. Satu perempuan ini tergiur, ya. Makanya saya dulu ini namanya Ibu Ana itu saya pantau. Saya pantau tuh di mana-mana pun apa yang kamu pelajari hari ini harus saya tahu. Saya kan seorang imam. Imam itu mutlak. Mutlak itu mempelajari kitab suci supaya dia ini dalam rumah tangganya dia sebagai guru. Bukan ngaku-ngakunya dia guru, harus mempelajari namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya pantau ini apa sih yang kamu terima tadi, apa pasal berapa dan ayat berapa, supaya saya lempangin saudara. Ya. Loh, Ibu Ana ini kan mengajar, ini kan bukan sekolah EC, ini lulusan Undip ini. Lulusan Undip ini juara lagi saudara. Ya. Juara 1. Ya, yang orang tahu kalau kumlot orang kan nggak banyak orang nggak tahu lah, kecuali orang-orang pendidikan. Tapi kalau juara 1 ya sudah juara 1 dia. Mau apalagi mau terima tidak terima seperti itu. Masa bilang Ibu Ana kan, waduh, ya, nggak gampang dia ini. Ya. Karena sudah terbiasa dari SD dia juara, di SMP dia juara, SMP, SMA dia juara, sampai perguruan dia juara, saudara. Saya ngatakan, lo juara, mestinya lo juga juara di sini. Akhirnya benar-benar dia pelajari, ya, dia pelajari, coba kan? Bukan dia takut sama saya, memang dia punya pemahaman karena tiap hari dia baca isi kitab suci ini. Bukan sekedar namanya dia patuh kepada saya, bukan. Memang ada di dalam tunduklah suamimu dalam segala hal. Ya. Coba deh Ibu Ana ini, misalnya kalau orang-orang itu biasanya kalau ada kumpulan itu, biasanya mereka cari namanya yang punya ijazah itu. Ya. Apalagi namanya Ibu Ana, mereka tahu kan, ini lulusan. Pasti dibilang Ibu Ana bawakan firman. Coba kan, Ibu Ana itu tidak langsung black. Kesempatan tidak, saudara. Dia tidak pernah mau ada suami saya. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa Ibu Ana itu dia tidak mau? Dia tahu kok tugasnya. Kenapa dia tahu? Karena dia pelajari namanya isi kitab sucinya. Ya, dilarang. Makanya setiap ada tawaran biasanya bilang, itu sama suami saya. Kan gitu kan? Dia bilang, itu imam saya. Itulah guru saya. Ya, itu bagian daripada namanya tunduklah suamimu dalam segala. Jadi tunduk suami dalam suami yang mana dulu? Tapi kalau suami namanya tenggeng, namanya minum mabok-mabokan, nggak usah tunduk lah, ambil aja pisau tancap aja. Dia itu udah saya bilang, yang kau tunduk itu orang-orang yang betul-betul yang mempelajari namanya isi kitab suci, yang jadi imam bukan ngaku-ngakunya imam, dia harus tahu namanya isi kitab sucinya. Ya. Kalau Pak Pendetamu itu dia bikin konsep. Pak Pendeta rata-rata pakai konsep, saudara. Ada dicatat begitu, sebentar-bentar dia lihat, sebentar-bentar dia lihat. Coba kalau nanti Pak Pendetamu itu terbang itu namanya yang dia pegang, kagak ngerti lah. Ya kan? Saya tidak pakai konsep. Ya. Saya mencatat ini kan gitu. Kenapa seperti? Karena saya baca berurutan, gitu kan? Sehingga saya tahu dosa itu makin berkembang, makin membesar, atau dia makin mengecil. Saya mengatakan makin membesar. Nah, coba kan, ini masih segar ingatan kita ini. Ada namanya Natalannya mereka, orang Kristen ini, Natalannya ya. Karena sekarang itu ribut. Dulu itu antara dokter satu dengan dokter yang lain, udah serentak pokoknya Natal. Sekarang ada yang menolak. Jadi dokter-dokter sekarang ribut. Dulu namanya Tritunggal, nggak ada yang ribut-ribut antara Tritunggal, ada dokter satu dengan dokter yang lain. Sekarang meribut, saudara. Bahwa tidak ada Tritunggal itu yang sebenarnya Tuhan Esa. Tapi mereka tidak pakai namanya Yahweh. Mereka bilang Allah. Ya Allah lah yang jadi manusia itu. Dia satu-satunya. Sekarang begitu. Begitu juga Natalan ini, saudara. Sekarang sudah ribut. Ya,
Ribut sekarang gitu tidak ada ya. Itu kan namanya Natal, itu kan namanya hari raya Dewa Matahari kan. Ribut saudara. Coba kan mengatakan ya 25 tahun yang lalu saya mengatakan Natal ini tidak benar. Jadi Natalan itu namanya tumpuk-tumpuk dosa. Bayangkan aja setiap tahun itu lu tumpuk dosa. Kenapa saya bilang tumpuk dosa Natal itu? Karena di dalam kitab suci kan tidak ada perintah. Tidak ada kan? Merayakan namanya tanggal 25. Sebaliknya, yang ada di dalam itu ada namanya pondok daun, saudara. Ya. Ini yang ada pondok daunnya ditinggalkan. Yang tidak ada perintahnya, apa mereka lakukan. Yang paling parah lagi. Makanya saya mengatakan, setiap namanya tanggal sebelum tanggal 25 itu, semua namanya babi, namanya anjing pada galau semua. Galau aja saudara. Ya, coba berapa ribu anjing yang diketok kepalanya. Berapa liter darah babi itu yang dikucek-kucek itu saudara. Padahal di dalamnya kitab sucinya mereka ini tidak boleh namanya binatang yang mati dicekik maupun darah. Seenaknya mereka langgar saudara. Coba kalian begini ini matinya kayak apa? Ya, bukankah tadi dia bilang tuh buat jangan kau makan? Dimakan, dipaksa makan, akhirnya apa? Ada mati tidak sampai satu hari. Halo, ya, halo, ya. Kristen ini yang saya bilang memang paling nekat, nekatnya luar biasa. Kita kasih tahu loh, saudara, diolok-olok sama dia. Mau ya tuh anjingnya jangan dipukul kepalanya. Ya kalau bisa sih digorok-gorok aja lehernya kan. Oh nggak ada, ledek langsung, pok langsung kepalanya. Ya, kemarin kan saya bilang, aduh, coba kau baca namanya. Ini pelanggaran juga. Ini kan dosa fatal juga. Tahu nggak itu anjing itu? Itu namanya kalau ketok-ketok kepalanya. Ya, kau aduh ini kau pemakan daging anjing atau bukan? Kau suka nggak disumba? Hah? Suka? Pernah makan nggak? Pernah makan. Nah, lu ngaku suaramu agak gede gitu. Ya, coba kan? Ketok kepalanya. Masa bilang, aduh, coba kau baca namanya Yesaya 66 ayat yang 3 kan gitu kan? Coba lu baca Yesaya 66 ayat 3 maupun Kisah Para Rasul 15 ayatnya 20 maupun Kisah Para Rasul 21 ayatnya 25 Ado. Ya, nggak tahu dengan si Ado ini dia sadar nggak gitu kan? Saya tidak tahu. Kalau pulang disumpah lagi kan tahu-tahunya ada yang ketok. Dia sikat lagi. Ya, itu artinya namanya dengan sengaja. Amin. Kalau selama ini kan dia tidak tahu. Karena kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak pernah membaca kitab suci. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ini pasalnya, ini ayatnya, melanggar. Nah, itu namanya orang apa? Orang apa? Hah? Nekat namanya. Ya? Ya. Loh, saya bilang orang Kristen ini saudara, setiap hari Natalnya, coba deh, dosanya itu sampai tapi mereka tidak merasa berdosa gitu loh. Coba kan, tidak merasa berdosa. Makanya tadi ada penyesalan, Tuhan, itu loh perempuan yang kau letakkan di sisiku, itulah yang kasih saya ini. Akhirnya beginilah jadinya ini, kan begitu kan? Menyesal. Saling menuduh, saling menyalahkan, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Makanya di dalam rumah tangga itu harus sinkron yang benar. Gitu. Coba kan, harus sinkron. Ya. Harus punya pemahaman yang benar antara laki dengan istri. Karena istri itu diciptakan Tuhan itu cari yang sepadan dengan namanya apa? Laki. Sepadan loh saudara. Loh, perempuan sepadan. Dia membantu suaminya. Tapi hak suaminya jangan dilanggar. Dia tetap namanya kepala rumah tangga. Amin. Ya. Harus mutlak namanya. Seorang perempuan itu mengajari anaknya dari kecil. Dokter dari kecil ini anaknya. Lihat kan apa Hawa itu. Gara-gara Hawa ini. Ya, coba melanggar perintah Tuhan. Kalian gak boleh begitu. Nanti kalian juga punya suami. Misalnya perempuan. Nanti juga kamu punya istri. Ya, harus belajar kitab suci. Kalau seperti itu akan baik. Akan baik loh saudara. Ya. Persoalan sekarang ini. Wah iblis di mana-mana. Banyak sekali ditelan. Ya, orang marapu masukin ke Kristen, dikira itu sudah bagus. Saya bilang itu makin parah.
Makin parah ini saudara. Kok masuk di Kristen itu bukan makin baik, makin parah. Ya, saya bilang nantang sama saya, menantang aja. Gitu. Makanya saya bilang kuncinya di sini baca namanya keempat penginjil ini. Kalau engkau baca keempat penginjil ulang-ulang itu baru engkau sadar di situ. Ternyata di situ tidak ada ajaran lain. Ya. Hanya ajaran itu yang sudah dicatat oleh Moses itu saja. Nggak ada kok. Ajaran lain di dalam isi kitab suci nggak ada ajaran lain. Apalagi namanya ajaran Kristen itu nggak ada. Itu hanya sekedar ucapan Kristen, itu nggak ada. Agama Kristen itu kan, masa bilang ajaran Kristen, ajaran siluman namanya, agama siluman yang tidak ada diada-adain gitu. Yang tidak ada tulisannya, tidak ada perintahnya. Itu kan dari mulut ke mulut namanya. Ya. Karena mereka tidak baca namanya keempat penginjil, tapi lebih suka namanya surat-surat Rasul Saul itu tadi, yang sudah diperkosa habis, antara surat yang lain yang sebenarnya bertentangan, bertolak belakang. Kalau orang baca tuntas, kan begitu loh. Nah, disitulah akhirnya apa? Dosa tadi dari Hawa dan Adam ini akhirnya makin berkembang. Tidak terkontrol lagi, susah dikontrol sekarang ini, karena ini kan jutaan orang. Coba sekarang Kristen buat ribuan namanya alirannya. Ya, coba kan antara Kristen ini ada yang melakukan sabat, ada yang minggu dan lain sebagainya, saudara. Ya. Nah, terus mana yang kita percaya ini? Ya. Tapi kalau kita namanya baca kitab suci dengan benar, perhatikan apa yang diperintahkan itu, kita tidak akan tersesat. Ya. Kita tidak akan tersesat, yakin tidak akan tersesat. Ya. Makanya kita harus berbaju sirah dengan kebenaran. Berbaju sirah kebenaran yang dimaksud itu apa? Taurat itu harus jadi baju rohani kita. Ya. Kalau kita pakai Taurat itu baju rohani kita, luput dari segala apapun. Ini kan kita kan diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kita ini kan baiknya Tuhan. Lu tidak mati dengan penyakit. Yakin itu. 1000% lu tidak akan mati. Pasti lanjut umur. Lanjut umur berapa? 70 kalau berapa? 80. Coba baca Mazmur 90 ayatnya 10. Baca Mazmur 90 ayatnya 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kamu perhatikan namanya Mazmur 90, ini kan namanya Mazmurnya Moses. Dia tahu betul Moses ini. Moses itu umur berapa tahun? 120 tahun, saudara. Bayangkan aja Moses ini, dari namanya tanah Misraim menuju tanah Kanaan 40 tahun loh di padang pasir. Dia tahu betul-betul beban itu. Makanya ini tawaran namanya kepada Tuhan ini. Padahal Tuhan itu umurnya manusia berapa? 120 tahun. Kalau engkau baca namanya Kejadian 6 di sana. Makanya dia bilang rohku akan tarik umurnya hanya 120 tahun. Jadi yang pas 120 tahun itu adalah namanya Moses. Beberapa orang juga lah yang 120 tahun ke atas lah kan ada kan. Tapi yang pas namanya 120 tahun adalah namanya Moses, saudara, gitu. Makanya sekarang zaman kita ini harus kita berusaha untuk mempelajari kitab suci ini. Dengan kita belajar kitab suci, kita kembali kepada hukum. Nah, itulah namanya baju rohani kita. Amin. Itulah baju rohani kita. Kalau kita sudah pakai namanya kembali baju rohani tadi, kita kembali kepada hukumnya Tuhan, makanya kita tidak akan telanjang rohani. Kita tidak akan rentan kepada penyakit manapun, karena ada janjinya Tuhan. Ya? Kalau engkau dengarkan baik-baik perintahku, aku akan lanjutkan umurmu. Aku akan jauhkan dari segala penyakit. Aku akan jauhkan dari segala malapetaka. Karena kita ada baju kita. Baju apa? Namanya baju rohani kita, namanya Taurat. Amin. Perhatikan itu. Coba satu orang. Efesus 6 ayatnya 11 sampai 17. Ya. Coba yang
suaramu yang keras, ya, tidak boleh terlalu cepat. Perhatikan di sini Efesus 6 ayatnya 11 sampai 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi ketopong itu, kalau mau tahu apa ketopong, kamu tahu apa ketopong itu? Pelindung kepalamu itu. Makanya itu tidak lain tidak bukan itu. Kalau engkau jadikan namanya Taurat seperti ketopong itu, maka engkau luput dari segala apapun. Makanya Bible berikatkan pinggang, keadilan dan apa yang dimaksud. Di pinggangmu itu seperti namanya sabuk itu. Yang dimaksud keadilan dan kebenaran itu adalah Taurat. Berbaju sirah. Berbaju sirah itu apa? Baju sirah itu apa? Ya, kalau dalam peperangan itu namanya rompi. Rompi anti peluru itu. Ya. Makanya berbaju sirah lah namanya kebenaran. Kebenaran itu Taurat. Kalau engkau berbaju sirah dengan pakai namanya Taurat tadi itu, makanya engkau luput dari segala apapun. Saya berulang-ulang kali, Taurat itu ada janjinya, gitu. Tidak mati dengan penyakit, tidak akan saya berikan penyakit. Saya memberikan kepada mereka yang membenci Tuhan. Orang-orang yang penyakit itu saudara karena kesalahannya mereka, karena dosa gitu. Kalau kamu baca namanya Ulangan 7 ayat 15 itu kan sering saya angkat di situ, ya. Ya, satu orang baca namanya Ulangan 7 ayat 15 itu. Ya. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia akan mendatangkan penyakit ini ke yang membenci, namanya hukum Taurat, saudara. Faktanya sekarang begitu. Coba kan orang Kristen banyak sekali yang mati. Ada yang stroke, ada yang cuci darah, segala macam. Lucu-lucunya, pada waktu dia mati, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Sambil dia, Pak Pendetanya mungut-mungut uang, saudara. Ya, kamu dibodoh-bodohin seperti itu. Orang bodoh. Ajarin kalian yang punya pendidikan yang luar biasa, saudara. Makanya penting sekali engkau baca kitab suci ini. Lu ibadah saja di rumah-rumahmu itu. Ya. Seperti zamannya namanya Raja Yerobeam. Yerobeam itu menyimpang, saudara. Kalau kau baca satu Raja-Raja 12 sana, ini Yerobeam itu bikin agama baru. Akhirnya apa? Utara itu ada yang mati penyakit, ada yang mati kelaparan, sudah sampai anaknya dimakan, saudara. Anak itu dimakan. Luar biasa loh. Kalau kau baca 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 di sana, itu anaknya dipanggang. Gitu. Apakah Tuhan itu suruh ke Israel sana apa? Itu namanya, Israel itu namanya tanah penuh susu dan madu. Yang paling penting ingat, ikuti perintahku. Akhirnya apa? Di utara ini, namanya Raja Yerobeam bikin ibadah baru yang seperti yang Kristen lakukan ini. Gitu. Akhirnya menipu kan? Akhirnya apa? Ditanggung sekian orang. Sampai orang-orang tuh makan anaknya. Baca aja nanti 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 di sana. Baca aja. Ya. Bagaimana mereka makan anaknya.
Coba kotek, berarti orang itu sudah pikiran binatang, bukan manusia lagi. Itulah akibatnya namanya meninggalkan hukum Tuhan saat ini, saudara. Makanya sekarang di dunia ini banyak orang yang mati kelaparan, saudara. Ya, padahal itu ada agama Kristennya segala macam gitu kan. Mati kelaparan. Kenapa seperti itu? Karena menyimpang. Makanya saya bilang agama Kristen itu bukan agama bagus, ya. Agama yang menyimpang. Ajarin kita supaya kita rame-rame melawan Tuhan. Nah, kalau sudah melawan Tuhan, apa yang terjadi? Ya? Kalau langsung lu mati, masih mendingan. Pendetanya yang untung. Coba kan pendetanya kalau orang mati kan ada diedar-edarkan itu minta persembahan, nyorong-nyorong tangan kan gitu kan. Ya? Belum nanti dia dapat lagi amplop dari siapa yang berdukain. Coba deh saudara, kalau sudah begitu pendeta nanti matinya seperti itu. Siapa yang kena penyakitnya apa Naaman itu siapa? Siapa? Gehazi. Kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 5 di sana, itu namanya ada seorang namanya Nabi Yeremia itu Elisa itu. Nah, Elisa kan bawa nih waktu sembuh penyakitnya tadi, penyakit kusanya Aman ini kan bawa emas, bawa perak, pokoknya banyak deh, mau jadi konglomerat sudah bisa ini kan. Gak mau namanya Yeremia, gak mau, dia tolak namanya pemberiannya. Tiba-tiba namanya pembantunya tadi, aduh segan banget, mendingan gua ambil deh. Kan akhirnya bilang, kau sudah ambil tadi kan, dari Naaman kan, kau jadi orang kaya kan, nanti penyakit kusta Naaman kan pindah dengan keturunanmu katanya. Coba akhirnya apa? Siapa? Gehazi akhirnya penyakitku kusta kan. Yang banyak pendeta-pendeta itu, yang sering pendeta itu yang pergi-pergi dengan orang mati, nanti matinya juga sakit-sakitan itu. Makanya banyak orang pendeta itu yang mati penyakit itu loh. Ada yang penyakit namanya getah bening kayak Ale ini loh. Kalau penyakit getah bening itu kan dia kan menciut ini orang kan, dia makin mengecil gitu kan, terus botak kepalanya kayak tuyul begitu kan. Ya. Coba kan ada dulu kan di Indonesia ini, ada yang lagunya bagus banget itu kan, suaranya luar biasa itu. Akhirnya kita lihat waktu dia kena penyakit getah bening itu kan, coba kan, ya. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta yang mati seperti itu karena itu tadi. Mereka sikat sana sikat, tidak berkata benar, tidak mengajari orang sesuai namanya isi kitab sucinya. Dia pegang aja namanya dari Eropa ini, Kristen ini kan dari Eropa sana kan dipindahkan di Indonesia kan, coba kan Indonesia terbatas. Orang Indonesia itu ilmu sekulernya terbatas, apalagi namanya ilmu kerohaniannya nggak pernah dibaca. Itu ilmu-ilmu sekuler aja pun dibaca saja pun kita itu kalah dari Jepang, Korea, segala macam. Kita kalah dari Singapura, kita kalah dari Malaysia, gimana sih? Ini fakta. Karena orang Indonesia itu tidak mau belajar, tidak mau membaca. Orang Indonesia itu bukan kutu buku. Orang kutu buku itu orang-orang Jepang. Ya, Jepang di mana-mana dia bawa tuh. Dia berhenti sedikit, dia baca. Sehingga dia pintar-pintar. Kalau Indonesia enggak. Dia datang rumah ibadahnya, dia lipat tangan sampai ngantuk-ngantuk. Dia ngantuk tuh. Dia ngantuk kan. Amin, kata dia kaget. Kaget langsung pulang. Boro-boro diperhatikan lagi namanya doa berkat. Karena doa berkat itu ditipu juga. Nama Yahweh di sana kan dihilangkan bagaimana sih? Akhirnya apa? Padahal itu supaya meletakkan namaku dan aku akan memberkati. Kita lihat lagi jemaat-jemaat iblis ini kan dia berjalan, iblis kan bekerja terus. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti sampai detik ini. Dia bekerja terus untuk menelan orang-orang. Tadi kan kita sudah baca namanya 1 Kefa 5 ayat 8 tadi. Dia akan mencari orang-orang yang dapat ditelannya itu kan. Ini memang dia telan habis namanya Kristen-Kristen ini. Ya. Sehingga kalau dengan Taurat itu Kristen ini marah sekali dia. Itu Taurat itu ngajaran yang kita pulang zaman batu katanya. Ini kan iblis ini yang bekerja ini kan gitu loh. Saya lihat lagi ini. Jadi baca ini namanya Wahyu 3 ayatnya 4-5. Wahyu 3 ayat 4-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak memancarkan pakaiannya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencamarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan,
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi ini orang-orang ini yang tekun, yang tahu isi kitab sucinya, dengan segala kesulitan mungkin diolok-olok dan lain sebagainya, mereka bertahan. Maka nanti aku akan kenakan apa-apa? Pakaian putih yang mereka pakai dulu awalnya ini, Adam dan Hawa itu adalah namanya pakaian kemuliaan. Amin. Ya. Ini yang benar, saudara. Ya. Mereka nanti aku akan pakai namanya pakaian namanya putih ini. Ya. Beda namanya kalau kita baca namanya kita mundur ke belakang namanya Wahyu 2. Ya. Ini namanya jemaat-jemaat iblis ini. Ya, yang sampai saat ini merajalela. Coba satu orang. Ya, Wahyu 2 ayatnya 9. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat. Jadi banyak sekali jemaat-jemaat iblis sekarang ini ya, merajalela seluruh dunia, saudara. Ya. Coba kita perhatikan lagi ayat 20 di situ tadi, ayat 20. Ayat selanjutnya ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Yezebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Coba saudara, jadi banyak sekali yang di mimbar-mimbar yang pakai namanya roh Isabel. Nanti kalau suaminya kemana sih tadi mak? Saya melayani Tuhan pak, bukan saya nganggur. Ini sudah namanya memiliki roh-roh Isabel ini. Makanya perempuan itu, Isabel itu suaminya siapa? Apa? Istri dari siapa? Ahab. Ahab itu punya istri, namanya Isabel. Nah, Isabella itu yang mengejar-ngejar namanya apa? Nabi Elia ini. Kejar Nabi Elia sampai lari kepada ke gunung tuh, ke gunung Horeb. Dari namanya Israel Utara itu ke Horeb, dia berjalan kaki katanya 40 hari. 40 malam, nggak makan, nggak minum, ngadu di sana, ngadu di apa Gunung Horeb. Tuhan, itu di Israel Utara nggak ada orang lagi, sehingga saya sendiri ini, saya mau dibunuh juga kan. Yang mengejar-ngejar dia ini adalah Isabel ini. Isabel itu bisa diperintahkan suaminya loh. Kalau di Israel dilarang itu namanya, sangat dilarang itu. Makanya yang diangkat-angkat namanya Israel di dalam kitab suci itu laki pewaris gitu aja kan. Perempuan itu tidak terlalu diangkat gitu loh. Coba kan, makanya istrinya Salomo itu istrinya Raja Daud itu pada dia menghadap namanya istrinya Raja Daud bernamanya siapa? Yang selingkuhannya? Batseba itu panggil namanya suaminya dia tuan, gitu kan? Misalnya Abraham, Sarah itu panggil suaminya dia Tuhan, saudara. Ya. Itulah namanya ajaran. Tapi Isabel ini kan bukan orang Israel. Dia orang Kanaan, orang Sidon. Ya. Kawin sama namanya Ahab ini. Nah Ahab ini raja jahat. Jahatnya jahat. Nah dialah yang membangun, orang tuanya Ahab bangun namanya Samaria itu. Dari kata Semer gitu kan. Jadi yang bangun istana itu dari namanya bapaknya Ahab ini. Nah Ahab ini juga jahatnya ampun-ampun saudara. Kawin namanya Isabel. Makanya kalau kita baca tadi kan dilarang namanya apa? Perempuan namanya apa? Mengajar saudara. Makanya dia bilang karena engkau izinkan namanya Isabel mengajar. Jadi bukan Isabel yang benar di situ. Artinya roh-roh Isabel ini. Gitu loh. Coba kan. Saya bilang di Sumba ini banyak sekali perempuan saudara. Akhirnya apa? Tidak keurus anaknya yang benar. Akhirnya apa? Dosa itu makin menjadi-jadi. Coba seorang ibu benar-benar itu yang mau saja seperti Ibu Ana ini kan. Dia baca kitab suci. Ketahuan di dalamnya banyak yang menyimpang. Ya. Coba kita lihat kan. Ibu Ana ini kan ajari anak kedua anaknya ini. Ya. Coba kan. Dia betul ikut namanya pergi ibadah, persekutuan doa gitu loh. Tapi kan dia tidak lalai dengan anaknya. Ya. Apalagi saya kan,
Ya, makanya saya bilang ajaran apa yang kamu terima tadi? Coba saya mau baca, saya mau lihat, gitu kan? Kami sharing di rumah ini, kami berempat, hasilnya luar biasa, ya. Gitu. Jadi ketahuan namanya Kristen itu namanya menyesatkan. Wahyu 3 ayat 9. Wahyu 3 lagi ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Coba kan pendusta-pendusta ini kan yang sampai saat ini, kemarin kan sudah saya ngomong, sudah dibuatkan. Yeremia 8 ayat 8 sana, apalah penyurat-penyurat palsu itu pendusta-pendusta. Jadi sudah dinubuatkan itu, makanya saya bilang dosa itu bukan makin mengecil. Apalagi dosanya Kristen, waduh, menggunung-gunung. Tutup tahun itu bukan mengecil dosanya, tutup tahunnya makin menjadi-jadi. Karena namanya tanggal 25 Desember adalah Natalnya itu, saudara. Makanya saya bilang banyak anjing-anjing yang galau. Karena tunggu nanti kepalanya diketok, coba kan dari Sabang sampai Merauke itu berapa anjing yang mati, berapa babi itu, darah babi berapa liter, coba kan berdrom-drom. Coba kan ini dosa mulut tumpuk-tumpuk, saudara. Tapi mereka tidak merasa berdosa. Sudah dikasih tahu loh, jangan ini loh, jangan ini. Tetap saja dilabrak, dihantam, saudara. Natal ini sudah tidak benar. Sudah tidak benar, tidak ada perintahnya. Tambah lagi korban Natal ini. Coba deh, saudara. Makanya saya bilang Natal itu, kenapa mereka tetap bertahan ini, antek-anteknya iblis ini. Karena nanti kalau mereka tinggalkan Natal ini, nanti kantongnya akan kering. Karena kalau tidak ada persembahan, mau gimana? Coba kan, kalau di Natalan itu tahu nggak, triliunan rupiah. Kan mereka bawakan persembahan ini, saudara. Jangan main-main loh, saudara. Natalan, hari-hari rayanya itu, apalagi namanya Minggu ini, saudara. Kagak mungkin. Karena hari Minggu itu menguntungkan. Coba di dalam gereja itu saya lihat berapa kantong-kantong itu. Belum yang di depan sana, peti yang besar itu, saudara. Coba kan, apakah langsung, kita kembali kepada Sabat. 9 tempat ibadahnya. Banyak orang nggak mau datang lagi ke situ. Makanya sama, coba saja orang-orang baca kitab suci dengan benar. Besok dia akan tinggalkan tempat itu. Yakin dia tinggalkan, dia tidak akan pernah mau. Hanya persoalan sekarang. Sudah tidak baca kitab suci, dikasih tahu, ngeyel lagi coba kalau sudah beginiin. Akhirnya apa? Dosa daripada namanya Adam ini sampai detik ini bukan makin mengecil, makin menggunung-gunung, makin menjadi-jadi. Kita lihat suatu saat nanti dihabiskan bumi ini yang namanya peringatan itu seperti zaman Noah. 8 orang. Nanti akan terjadi seperti itu, saudara. Makanya saya bilang, saya pantau namanya melalui YouTube, saya sampaikan ini kan. Akhirnya kan makin hari itu kan makin menciut orangnya. Makin orang berminat, tidak berminat. Mungkin sudah bosan, jenuh. Taurat lagi. Coba, saudara. Orang Israel begitu juga. Mereka sudah muak namanya hukum Taurat ini. Akhirnya mereka bikin namanya kitab tandingan mereka bernama namanya Talmud ini, saudara. Akhirnya dengan bikin Talmud apa yang terjadi? Yerusalem itu dihancurkan sampai saat ini belum dibangun. Bait sucinya tidak ada lagi sampai detik ini berapa ribu tahun. Akibat namanya melawan namanya perintah Tuhan ini. Babak belur. Sekarang perang dengan Palestina. Selesainya sampai saat ini tidak selesai. Orang Israel juga mati, orang Palestina lagi, apalagi banyak sekali yang mati. Ayat 18 tadi. Ayat 18. Tadi Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dan memang diperingatkan bahwa kita itu zaman sampai Wahyu ini kan banyak orang yang telanjang
rohani. Disitulah peringatkan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, maka dia akan mengenakan pakaian yang putih. Amin. Pakaian putih apa? Hah? Kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, maka dia akan kenakan namanya baju kemuliaan Tuhan. Ya. Adalah namanya Taurat itu, saudara. Ya. Amin. Ya. Coba kan, sekarang ini orang, apa saja yang disodorkan orang, tidak dilihat lagi di dalamnya. Sesuai enggak namanya isi kitab suci ini? Tidak ada seperti itu, saudara. Telan aja. Akhirnya apa? Jadi racun, saudara. Ya. Jadi racun. Ya. Tidak diperhatikan di dalam, tidak sesuai namanya isi kitab sucinya, akhirnya menjadi racun, saudara. Ini racun-racun ini yang sampai saat ini di mimbar-mimbar ini, saudara, sampai saat ini itu bukan berdasarkan isi kitab sucinya, ya. Mereka melanggar, mereka membangkang, mereka menolak akan Tuhan, mereka memusuhi Tuhan, saudara, ya. Makanya kalau kita baca namanya Yohanan sana itu, kalau kalian Yohanan 15 di sana, saya juga nggak ngerti kenapa sih mereka musuhi aku ini. Nah, apa sih lagi? Dia membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, tapi tetap saja mereka membenci. Kenapa mereka benci? Karena ini namanya Yesua ini tidak sekolah, terus dia tukang kayu, saudara, tapi tidak pernah memelihatkan pekerjaannya. Kalau saya dulu tidak lihat itu, saya lihat apa yang dia kerjakan. Waktu dia membangkitkan orang mati tidak pakai nama siapa-siapa. Waktu menyembuhkan orang buta tidak pakai nama siapa-siapa. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri dengan pasal ayat pendukungnya. Tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosamu. Ya. Begitu juga lah hari ini namanya Adam dan Hawa. Tidak perhatikan lagi siapa yang memerintahkan mereka ini. Ya. Akhirnya apa? Disepelekan, akhirnya mati, konyol, tidak karu-karuan. Lihat kan, kita lihat kan, pada waktu namanya orang Israel Utara, ya, ini dosanya Yerobeam ini pemimpin. Yerobeam kan raja, ya, jadi raja ya, raja di bagian utara. Karena sesudah Salomo itu terpecahlah kerajaan ini. Ada kerajaan utara, beribu kota kan namanya Samaria. Di selatan itu beribu kota kan Yerusalem. Rajanya di selatan siapa? Rehabeam, anak daripada namanya Salomo. Sedangkan utara itu, ya, itu namanya keturunan namanya Efraim, bernama Yerobeam. Dan apa yang dilakukan Yerobeam itu akhirnya? Kemudian hari ada yang mati penyakit, ada yang mati kelaparan sampai dimakan anaknya. Ya, makanya saya bilang supaya engkau tahu nanti. Ini ada kelaparan yang luar biasa lapar ini. Baca nanti namanya 1 Raja-Raja 6, 1 Raja-Raja 7. Tapi hari ini kita baca, kita lihat ada kelaparan benar di situ. Lapar deh, udah nggak ada makan deh. Sudah nggak ada lapar bener deh. Itu kan zamannya Nabi Elisa. Jadi pada waktu kelaparan di situ itu ada namanya Nabi Elisa. Karena Nabi Elia kan sudah naik ke surga. Ya, dia diangkat Tuhan ke surga. Penggantinya namanya Elisa. Coba satu orang baca namanya 2 Raja-Raja 4 ayatnya 38 sampai 41. 2 Raja-Raja 4 ayatnya 38 sampai 41. Dan perhatikan apa yang kau terima itu di bumi ini. Harus betul-betul kau tahu. Ini racun atau bukan? Baca. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata,
Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Tuhan, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Cobalah saudara, betul, itu pada waktu itu benar-benar ada kelaparan. Ya. Dan ada juga yang mirip-mirip lah, apa daun labu gitu loh, tidak selidik, tidak baik, benar kan langsung ambil rebus makan. Akhirnya bilang ada namanya maut. Begitu juga lah sekarang ini. Banyak ajaran-ajaran tanpa engkau pelajari kitab suci ini, mampus mati dengan dengan racun loh saudara. Ya, ajaran-ajaran yang banyak sekali yang beracun. Ya, hampir 100% sekarang itu yang ada di bumi itu racun semua saudara. Ya, makanya untuk kau bedakan namanya ajaran ini beracun atau tidak beracun, bacalah kitab suci ini, pelajari kitab suci ini. Tidak mungkin itu, pasti engkau bedakan ini racun atau bukan. Ya. Tapi kalau engkau tidak mau pelajari, ya itu tadi, ada kemungkinan lo mati, ya, kena racun. Makanya saya mengatakan itu pendeta, dari mulutnya pendeta itu racun semua saudara. 100% itu racun itu. Coba kan? Ya. Mereka tetap menyimpang. Sekalipun ada tulisan, ada pasan, ada dia nggak perhatikan itu. Dilihat banyak-banyaknya orang. Padahal kata firman Tuhan, jangan ikut-ikut kebanyakan orang apa? Membelokkan apa? Hukum. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang membelokkan hukum. Coba Keluaran 23 ayatnya 3. Ya. Keluaran 23 ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang Keluaran 23 ayat 3. Keluaran 23 ayatnya 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Terus apabila engkau melihat lembu ayat 2. Ayat 2. Keluaran. Ya udah dari ayat 1 aja lah. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang membelokkan hukum. Sekarang itu bukan membelokkan hukum, suruh buang. Sekarang ini miliaran orang suruh buang namanya hukum. Coba deh saudara, gampang gak ini? Ini masalah besar. Kalau engkau tidak perhatikan baik-baik tadi ini apa yang dilakukan zaman Elisa ini, ambil saja kan memang kelaparan yang begitu parah itu, ya. Parah, benar-benar parah pada waktu itu, sampai anaknya digorok, dimakan, direbus saudara, ya. Gara-gara tadi menolak hukum Tuhan. Loh, apa yang dilakukan Yerobeam itu kalau kau baca namanya 2 Raja-Raja 12 sana itu, coba kan, namanya Pondok Daun itu bulan Bulan 7, dia ganti bulan 8. Coba kan? Tapi tetap namanya Pondok Daun dia. Bulannya dia ganti. Tapi kalau Kristen ganti semua. Karena Kristen itu memang benar-benar luar biasa. Sampai saya memang pengikut Kristen ini, itu apa isi kepalanya di dalam itu? Kok dia nggak sadar? Nama Tuhannya jadi Yahshua, jadi Yesus. Ya? Yesus karena kan dia sadar namanya King James ini kan. Dia nipu kan sekian tahun. Sekarang dia kembali dia Yeshua. Dulu Yahweh, Lord gitu kan. Sekarang dia sadar salahnya, dia kembali yang benar Yahweh. Coba kan. Coba nama Tuhannya ini dia ganti. Nama-nama orang saudara. Ya, makanya saya menyatakan memang Kristen luar biasa jahatnya. Ini namanya Yakub jadi James. Saya sampai geleng. Terus isi kepalanya ini orang-orang yang sekian miliaran. Masa sih tidak membedakan gitu? Kok hanya orang Israel yang bisa diganti namanya? Orang-orang bukan Israel nggak pernah ada yang ganti namanya. Contoh namanya Soekarno ini. Ditulis di mana Amerika sana.
tetap namanya Soekarno pendiri bangsa Indonesia, nggak ada. Rupa-rupanya ini orang-orang penting ini kan, contoh namanya Mose jadi Musa, namanya Daud jadi Daud, coba kan, namanya Salomo, dulu bukan Salomo, sekarang dulu awalnya enggak, dulu namanya apa? Sulaiman. Benar-benar Kristen rugi banget itu yang begitu Kristen ini, rugi banget ya. Mudah-mudahan ada keluarga-keluarga yang lain sekarang ini yang hari ini nonton ya. Besok dia akan tinggalkan tempat itu ya. Kalau engkau tidak tinggalkan itu Kristen itu cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat ya, nanti tergenapi namanya terakhir lah. Namanya Wahyu 19 ayat 20. Ya, saya mau kasih tahu ya, penyesat-penyesat itu, nabi-nabi palsu ya yang ada di Indonesia ini, nanti ya, tahu nanti, Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi namanya nabinya dengan pengikut-pengikutnya nanti dicemplung-cemplungkan aja di sana, gitu loh kan, dengan api yang tidak terpadamkan, ya. Makanya Wahyu 20 ayat 10 juga, ya, diulang lagi di situ, ya. Ini peringatan, warning. Baca namanya Wahyu 20 ayatnya 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Coba disiksa namanya sampai selama-lamanya. Loh, itu juga pun sekarang yang penyesat-penyesat ini, yang menyesat-menyesatkan ini, coba kita baca lagi namanya Yesaya 66 ayat 23, 24 di sana. Baca namanya Yesaya 66 ayat 23 sampai 24 terakhir. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahweh. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Oh, maksudnya yang membangkang itu nanti sudah dilempar-lemparkan gitu. Yang sekarang yang lantang di bimbar, oh kota Taurat sudah tidak relevan lagi, tidak berlaku lagi kan. Ini dia bilang 1 yota. Tadi kan kita sudah batang, jangan makan loh ya itu buah-buah itu. Ya, jangan makan aja. Lu kalau makan mati beneran. Nggak akan diampunin, mati beneran. Ya? Tiba-tiba telanjang lu saudara. Sampai ngumpet-ngumpet itu saudara. Makanya banyak orang yang saya bilang telanjang rohani. Amin. Mari aku pelajari kitab suci dengan baik. Ini Tuhan memberkati.